Kegiatan saya saat ini mengikuti broadcast freelance, yaitu seperti syuting sinetron dan judul-judul iklan. Tapi kalau bicara tentang mimpi saya dari kecil, yaitu menjadi koki yang handal di salah satu restoran. Dimana kalau kita masak itu dan meracik bumbu, itu memiliki kepuasan tersendiri untuk saya. Saya bekerja sebagai resepsionis di salah satu perusahaan swasta di Jakarta. Saya senang melayani orang lain, tapi kalau untuk fashion dan mimpi saya lebih suka untuk mempercantik diri orang lain dan diri sendiri. Bahkan dari kecil pun saya memang suka make up. Sampai bedak dan lipstik mama saya itu saya buat main dan rusak akhirnya. Tapi ya gimana lagi, emang aku suka make up gitu. Ya someday mungkin saya bisa membuka sebuah salon. Gue merupakan freelance di sebuah perusahaan advertising. Biasanya gue ngedesain, lebih banyak ke desain. Biasanya gue desain poster, brosur, buku tahunan. Pokoknya gue bergerak di bidang desain. Gue ada di bidang desain di advertising tersebut. Gue punya satu passion lain yang mungkin sampai saat ini belum tercapai, yaitu menjadi seorang arsitek. Gue pengen merancang sebuah rumah menjadi rumah yang lebih artistik, rumah yang lebih bagus, rumah yang lebih indah dilihat. Apalagi sekarang lagi booming banget yang namanya global warming, di mana dalam penerapan desain seorang arsitek juga harus berpaku sama lingkungan. Jadi gue rasa jadi seorang arsitek itu keren banget. Seringkali kita terjebak pada pembicaraan mengenai pencapaian mengenai apa yang dimiliki. Jadi sukses itu ditandai dengan punya rumah di kawasan elit tempat tinggal mungkin, atau sukses ditandai dengan punya jabatan keren yang mengindikasikan kita orang penting di dalam organisasi, atau segala bentuk perlambang kesuksesan lain. Itu memang cara mudah untuk bisa memaknai sukses, namun belum tentu sepenuhnya. Karena kalau ditanya apa sebenarnya makna keberadaan kita, apakah keberadaan kita sudah memberikan manfaat, apakah keberadaan kita sudah memberikan impact pada orang lain dan lingkungan? Kalau belum jadi kita memang belum sukses. Sekali lagi, kalau kita hanya memiliki sukses atas bentuk perlambang-perlambang, maka kita harus memikirkan ulang definisi kita mengenai sukses. Kalau pencapaian itu terfokus pada saya atau terfokus pada diri sendiri, maka kontribusi itu adalah kepada selain dari diri sendiri. Sukses yang hakiki justru diawali dari kontribusi dan diakhiri juga dari kontribusi. Kontribusi yang paling dahsyat hanya bisa terjadi apabila dilakukan dalam platform passion dan purpose yang jelas. Jadi pertanyaan berikutnya, apakah passion Anda dan apakah purpose Anda? Sahabat saya Ren Katili punya Twitter account yang keren, namanya Arsitek Tropis. Kenapa dia menggunakan nama itu? Karena dia ingin membawa angin perubahan pada dunia arsitektur di Indonesia. Dia memahami bahwa arsitektur bukan sekedar desain saja, namun ada kegunaannya. Ren ingin memastikan agar semua rumah yang dibangun di bumi Indonesia itu benar-benar bisa menyatu dengan iklim tropis Indonesia. Di samping follower Twitternya, Ren juga mempunyai kelas-kelas yang berisikan mahasiswa untuk belajar mengenai konsep arsitek tropis. Bagaimana keseharian seorang Ren Katili? Kita tonton bersama.
Yakin udah jadi yang paling tahu tentang segala hal tentang sejarah? Papan tulis yang putih warna itu suka dipakai bu guru gitu. Nah, kalau misal dapur. Saya nggak ngapain mau digebuk sama bapak. Pastikan kamu yang jadi paling update dan bisa jawab semua pertanyaan yang diberikan dalam Tertangkap Kamera. Hanya di KTV. Apakah mereka tidak tahu kita sudah di abad ke-21? Bahkan kakekku pun tidak lahir tahun 1820. Kalau begitu, selamat membaca Ronaldinho. Ayo kita main tendangan penalti. Gawangnya berbentuk bundar dan wasitnya terbang. Terbang? Aku tidak bisa membayangkannya. Ronaldinho, Senin sampai Jumat di jam berikut. Hanya di KTV. Yang namanya hidup nggak perlu terlalu dibawa serius. Santai aja sambil ketawa ke TV melihat video-video lucu. Waduh ente, minumnya gimana sih? Kok keluarnya dari bawah? Iya ilah, ngasih semangat malah dicipratin es. Dunia tawa. Hanya di KTV. Halo teman-teman. Bona, kita main yuk. Yuk saksikan Bona and Friends. Bona, Ula, dan Kakak, maukah kalian membantuku? Sini ku bantu, Tita. Bona mengulurkan belalainya meraih kunci di ranting pohon yang tinggi. Bona and Friends, kartun yang lucu dan seru. Tayang di jam berikut ini ya, pastinya hanya di KTV. Saya, Budiman Tanurjo, menyambut Anda dalam sebuah forum berkualitas, mencermati Indonesia dengan bijak dari kacamata kebangsaan. Kita dapat menemukan banyak pemikiran konstruktif, kritis, dan taktis yang mampu menyelesaikan problem negeri ini. Satu meja The Forum live di Kompas TV. Saya sebagai relawan tidak boleh mengeluh capek. Saya ambil berhanya aja. Masih saya dikasih umur panjang, saya masih tetap jadi tagana. Gali esensi fenomena. Marwah paling mendasar itu integritas sebetulnya. Karena kalau aturannya semua sudah diatur. Ya ini akan jadi bom waktu kalau isu stunting tidak diatasi dan tidak dicegah. Temukan jawaban atas teka-teki peristiwa. Berkas Kompas. Setiap Selasa pukul 11 malam di Kompas TV. Bumi, hunian, dan kelestarian lingkungan. Ketiganya lah yang menjadi faktor utama seorang Ren Katili ingin merengkuh dunianya, dunia arsitek. Berawal dari ide, menggambar, dan mewujudkannya di lapangan ialah tindakan yang menunjukkan kecintaannya terhadap dunia arsitek. Manusia dan bumi pun tersenyum. Itulah kebahagiaannya. Tak seperti orang pada umumnya, Ren sudah menemukan api kecilnya sejak dirinya masih berada di bangku sekolah dasar. Di usianya yang masih kecil, Ren sudah berkeinginan untuk merancang rumah bagi kedua orang tuanya. Dan ternyata hal itu bukanlah sekedar buayan anak kecil semata. Rumah kedua orang tuanya itulah realisasi proyek pertamanya sebagai seorang arsitek. Sayangnya cita-cita masa kecilnya sempat pupus karena tak direstui ayahandanya. Akhirnya, Ren memilih jurusan teknik industri. Setelah berjalan setahun, Ren meyakinkan sang ayah dan memutuskan untuk pindah jurusan yang sesuai dengan minatnya, dunia arsitek. Saya mengambil ilmu arsitektur tropis ini di Jerman. 8 tahun selama saya tinggal di sana, mau tidak mau saya harus beradaptasi dengan keadaan masyarakat yang mengedepankan bahwa sisi lingkungan itu penting. Ilmu arsitektur tropis sendiri yang saya ambil dari Jerman itu saya implementasikan ke Indonesia. Saya pikir bahwa Indonesia ini negara yang sumber daya renewable energinya itu sangat tinggi, Mas, sangat besar.
Selama 8 tahun, Ren tinggal dan menimba ilmu di Jerman. Di sanalah perhatian pada sisi lingkungan mulai tumbuh dalam dirinya. Karena bukan hanya sebuah hunian yang nyaman yang ia wujudkan, namun juga lingkungan alam yang terjaga dan bertahan hingga masa depan. Mengingat Indonesia merupakan wilayah tropis, Ren mencoba untuk merancang sebuah hunian yang ramah lingkungan. Tingginya radiasi matahari, temperatur, kelembapan, curah hujan, serta rendahnya kecepatan angin adalah persoalan-persoalan wilayah tropis. Namun persoalan tersebut justru bisa menjadi potensi bagi rumah yang ramah lingkungan, seperti matahari yang bisa dijadikannya sebagai sumber listrik. Ren berharap akan tercipta sebuah bangunan yang nyaman, sehat untuk dihuni, murah secara operasional, dan yang terpenting tidak membebani bumi. Impian saya jauh waktu saya masih kuliah di sana, Mas, bahwa saya ingin menciptakan suatu hunian yang kira-kira dia tidak membebani bumi. Ren mendedikasikan diri dan karyanya bagi sesama. Api kecilnya kini bisa bermanfaat bagi semua orang. Lalu bagaimana dengan api kecilmu? Menurut Mas Ren tuh arsitektur hijau tuh arsitektur yang seperti apa ya? Jadi kalau kita balik lagi deh ke arsitektur hijau itu adalah arsitektur yang lebih peduli terhadap lingkungan, yang pasti memiliki dampak yang seminim mungkin untuk lingkungan. Jadi kalau misalnya penggunaan energi berlebih itu memiliki dampak yang pasti akan merugikan buat lingkungan. Oleh karena itu dalam kita merancang sesuatu bangunan, yang paling penting adalah bahwa kita harus tahu dulu di mana dia akan dibangun. Ini berkaitan dengan iklim sebenarnya. Jadi misalnya kita di Indonesia ini seperti kita tahu bahwa pertama adalah intensitas matahari kita tinggi karena kita terletak di ekuator. Kedua, dari intensitas matahari yang sangat tinggi ini akan mempengaruhi suhu temperatur udara juga akan meningkat. Karena kita diletaknya di perairan, mau tidak mau akhirnya penguapan terjadi. Penguapan tersebut akan menyebabkan kelembaban yang sangat tinggi. Jadi kalau kita tahu bahwa di Indonesia pasti kelembaban di atas 60-70%. Setelah itu juga adalah curah hujan yang pasti akan lebih tinggi dibanding daerah yang lain. Tapi ada satu kekurangan di daerah tropis ini adalah bahwa kecepatan angin sangat-sangat rendah. Kira-kira seperti itu. Jadi bahwa kalau dikaitkan bahwa arsitektur hijau itu seperti apa, saya akan bilang bahwa arsitektur yang merespon iklim di mana bangunan atau suatu rancangan akan dibangun. Rumah ini dibangun berdasarkan asas arsitektur hijau? Ya, jadi kalau misalnya kita lihat ya, ini bangunan ini adalah salah satu contohnya deh gitu. Jadi kalau kita lihat dari awal sebenarnya pemilik rumah ini sebenarnya dia sudah memiliki rancangan bangunan di awal. Kemudian dia datang pada saya bilang ada hal yang kalau bisa dibilang salah dalam peletakan layoutnya. Pertama adalah kalau kita lihat peredaran angin di daerah sekitar sini, bahwa ternyata angin itu dalam 1 tahun paling banyak adalah bergerak dari arah sana, dari sebelah sini menuju ke arah bangunan ini. Nah, oleh karena itu kalau kita misalnya membangun bangunan membelakangi arah angin datang itu tidak baik gitu. Jadi makanya karena kita akan mereduksi panas dalam bangunan dengan menggunakan kecepatan angin yang rendah tadi. Jadi sebisa mungkin bangunan itu merespon atau menangkap angin sebanyak mungkin. Makanya jadi tadinya bangunan ini harusnya berada di sisi sini. Jadi saya mirror bahwa bangunan ini harus berada di sebelah sana. Jadi kalau kita lihat nih di sini bahwa bangunan ini adalah sepanjang kalau kita lihat adalah berdasar sisi timur dan barat
di sisi terpanjangnya. Sisi utara dan selatannya berada di sisi yang menghadap bangunan ini gitu. Jadi itu yang paling penting. Pertama adalah layout bangunan, bahwa dia harus merespon keadaan iklim setempat. Tadi kita udah singgung angin, kita juga singgung dari pencahayaan. Satu lagi bahwa tadi ada curah hujan yang sangat tinggi di Indonesia. Sebenarnya itu bisa dimanfaatkan, sangat-sangat bisa dimanfaatkan. Kalau kita lihat, saya ini merancang di atasnya ini adalah bangunan bahwa dia menggunakan alat penampungan air hujan dari atas genteng di atap ini, dia akan tersalur masuk ke dalam penampungan. Nah, dari penampungan tersebut, air hujan tadi itu langsung bisa dipakai untuk menggunakan WC untuk WC flushing. Jadi makanya di sini sebenarnya kalau kita lihat bahwa ini bisa bisa digunakan, bahwa air hujan itu masih bisa bermanfaat buat hal-hal seperti ini. Mungkin daripada kita menggunakan air bersih, kita bisa menggunakannya dengan menggunakan air hujan. Mas Ren, ini saya lihat tangganya terekspos, terbuka seperti ini tuh tujuannya apa ya? Jadi ini kalau kita tadi kembali ke bahwa rumah atau arsitektur itu sendiri harus merespon iklim yang ada. Kita tahu bahwa tadi pergerakan angin di daerah tropis kan sangat rendah. Nah, kita harus bikin seminim mungkin untuk mengeblok si angin tersebut, baik dari luar ke dalam maupun di dalam sendiri. Nah, karena tadi pergerakan angin yang rendah, makanya di lantai paling atas, di atap ini saya buka untuk menangkap angin. Jadi ada wind catcher di atas ini. Tujuannya adalah mereduksi panas, supaya panas itu cepat keluar dari ruangan ini. Jadi dia terdistribusi yang dengan baik di lantai 2 dan di lantai 1. Jadi makanya ini kenapa dia terbuka begini, dan ini tidak ada pembatas, karena ini supaya mengalir saja si angin tersebut langsung keluar bangunan, seperti itu. Begitu juga kalau kita lihat di ini ya, di bukaannya, di dindingnya ini semua saya pakai dengan kisi-kisi agar si angin atau udara tadi keluar masuk dengan tidak terhalangi gitu. Pembahasan tentang rumah ini cukup menarik. Satu pertanyaan dari saya, sebenarnya apa sih passion dari Mas Ren sehingga membawa arsitektur hijau itu ke Indonesia dan diterapkan kepada proyek-proyek Mas Ren? Jadi gini, kalau kita perhatikan gitu ya, di Indonesia ini yang ada di sehari-hari adalah bahwa energi itu tidak bertambah. Dia hanya segitu saja gitu, tidak ada pertambahan. Sementara jumlah penduduk makin bertambah, jumlah hunian juga pasti mau tidak mau bertambah. Jadi dengan adanya arsitektur hijau seperti ini, bahwa penggunaan energi tadi itu dapat ditekan. Kita memanfaatkan semua sumber daya alam yang ada di Indonesia, seperti tadi saya bilang, sinar matahari, dan itu semua digunakan dalam hunian. Kita manfaatkan langsung dalam hunian, dalam masyarakat di Indonesia. Satu lagi bahwa kita radiasi matahari di Indonesia tadi kan memang cukup tinggi. Jadi kalau Norman tahu bahwa rumah ini dia selain tadi kita memanfaatkan aliran udaranya, pencahayaan matahari secara alami di siang hari, bahwa ada satu lagi bahwa listrik di rumah ini itu bersumber dari sinar matahari, yang dimana kita menggunakan solar panel untuk merubahnya menjadi listrik, dan sehingga pada malam hari dia tidak perlu menyambungkan dengan PLN, dia dapat menerangi atau aktivitas di dalam rumah ini bisa dilakukan tanpa menggunakan listrik dari PLN. Berarti bagian dari penghematan listrik? Dari penghematan dari listrik, dan juga akan mempengaruhi
perilaku kita bahwa kita harus memanfaatkan listrik itu tidak boros ya, karena bahwa listrik yang kita ambil ini adalah bersumber dari matahari. Bagaimana Ren bisa membuat sebuah rumah benar-benar menyatu dengan alam, itulah impact dia, impact keberadaan Ren Katili. Hito ga arukeba michi ni naru, mizu ga toreba kawa ni naru. Naruka naranuka jibun de sagase. Judo Boy. Di jam berikut hanya di KTV. Mau makan enak tapi nggak tahu resepnya? Sajikan menu donat karakter yang menyeramkan agar makin seru yuk. Cara membuat takoyaki bisa dibilang gampang-gampang susah ya Sister Lovers. Semakin kecil api, semakin lama memanggangnya. Makin tebal kulit yang didapat. Atau butuh tips and trik seputar dapur? Ikuti tips cara menyimpan sayuran hijau supaya tahan lama dan tetap segar. Tenang, kita kasih referensinya di Sajian Sedap. Hanya di KTV. Hitotsu hito yori chikara mochi, futatsu furusato ato ni shite, hana no tojo de ude dameshi, mitsu mirai no omono dai, dai-chan achore ninki. Inekape Taiso di jam berikut hanya di KTV. Daikander di jam berikut hanya di KTV. Jangan pegang apa-apa, angkat tangan. Main judi online itu ya, kerugian saya itu ratusan juta. Fenomena pelanggaran hukum yang kerap terjadi di tengah masyarakat. Buat sama handphone ya, kata dia gitu kan. Ini buat bukti ke bos gua, buat laporan. Jadi kalau mesin plat itu kita bikinnya sekalian 22 miliar itu. Siaga dan waspada selalu. Eki dan Vina dianiaya dan juga dibunuh. Kedua tubuh mereka ditaruh di sekitar sini. Ikuti Sasaran setiap Rabu pukul 10:30 malam di Kompas TV. Goyang nggak sih apa mesti kita bikin Excelnya gitu? Dia bakal goyang, tapi dia nggak akan ambruk. Karena apa?
rumah bagi seorang Ren Katili ternyata bukan sekedar tempat tinggal, tapi juga lebih jauh dari itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari alam. Bagaimana Ren bisa membuat sebuah rumah benar-benar menyatu dengan alam, itulah impact dia, impact keberadaan Ren Katili. Lebih jauh dari itu, Ren memulai sebuah movement bersama para mahasiswa yang diajarkan. Kalau kita melihat interaksi Ren dengan para mahasiswa tersebut, tampak sekali bahwa Ren berupaya keras untuk bisa memastikan value yang dia yakini mengenai bagaimana membangun rumah yang menyatu dengan alam, terutama di alam tropis ini, bisa direalisasikan. Semakin banyak orang seperti Ren dan mahasiswa-mahasiswanya, maka semakin besar juga dampak dan impact yang baik bagi Indonesia. Lama sudah ku mencari apa yang hendak ku lakukan. Segala titik ku jelajahi, tiada satu pun ku mengerti. Tersesatkah aku di samudra hidup? Kata-kata yang ku baca terkadang tak mudah ku cerna. Oh, bunga-bunga dan